Di antara pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu juga, yaitu tentang kapan seorang wanita boleh memakai minyak wangi. Ya. Kapan seorang wanita boleh pakai minyak wangi? Pertanyaan ini sering ditanyakan, di antaranya sebabnya karena sebagian ummahat, sebagian akhwat terkadang mengeluh kalau mereka ikut pengajian di sebagian tempat, terkadang sebagian ummahat nampak bau badannya ya, atau kecium bau badannya, sehingga terkadang mengganggu jalannya pengajian ya. Karena sebagian ummahat memang meyakini tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali tatkala keluar dari rumah. Sama sekali tidak boleh ada aroma harum yang diletakkan di tubuhnya, apalagi di pakaiannya tatkala keluar dari rumah. Dan ini tentunya bentuk kehati-hatian. Tetapi kita ingin bicara secara syar'i, apakah seorang wanita tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya wanita dalam Islam sangat dimuliakan. Tidak sembarang orang bisa menyentuh para wanita. Tidak sembarang orang boleh menikmati keindahan sang wanita. Berbeda dengan wanita di sebagian non-muslim, yang banyak di antara mereka para wanita sangat tidak dihargai. Mudah dijamah oleh siapapun, mudah disentuh oleh siapapun. Bahkan terkadang sebagian wanita seperti bis, ya, mudah dikendarai oleh siapa saja. Adapun wanita dalam Islam tidak. Ya, dia berharga, tidak boleh disentuh oleh siapa saja. Yang ingin menyentuhnya harus melalui proses yang berat, yaitu proses pernikahan. Yang Allah menamakan akad pernikahan tersebut dengan mitsaqan ghalidha, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Melalui proses inilah baru kemudian seorang wanita halal untuk disentuh, untuk dijamah oleh lelaki yang telah melalui proses ini, proses pernikahan. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara dosa yang sangat buruk adalah dosa perzinahan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinahan. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan adalah jalan yang sangat buruk. Tatkala Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, bukan hanya zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalan-jalan yang mengantarkan kepada perzinahan semuanya dilarang dalam syariat, seperti berkhalwat ya, di antara laki dan wanita, seperti wanita membuka aurat dilihat oleh para laki di mana-mana sehingga ini menimbulkan gejolak syahwat ya. Dan semua hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan dilarang oleh syariat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dilarang dalam syariat agar wanita tidak menjadi ya santapan para laki yang tidak bertanggung jawab ya, yang hanya ingin menyalurkan atau melampiaskan syahwatnya, adalah wanita dilarang untuk keluar dari rumah dalam kondisi memakai parfum ya. Dalam kondisi memakai parfum. Ini datang dalam beberapa hadis, di antaranya dalam Sunan Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafa syaitan." Wanita adalah aurat. Kalau dia keluar maka akan diintai oleh syaitan. Istishraf dalam bahasa Arab, istashrafa syaitan, diintai oleh syaitan. Istishraf dalam bahasa Arab artinya seperti ini. Ini namanya apa? Istishraf. Artinya syaitan menanti-nanti kapan keluar seorang wanita untuk diintai. Dia intai. Dan diintai oleh syaitan ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, syaitan dari kalangan jin menanti-nanti kapan wanita keluar dari rumah. Untuk apa? Agar dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi indah di pandangan para lelaki. Sehingga para lelaki akan tergerak syahwat mereka. Maka dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata tudbiru ala surati syaitan wa tuqbilu ala surati syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu datang dalam bentuk
syaitan dan balik dalam bentuk syaitan. Bukan berarti mengerikan ya, enggak. Tetapi maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga wanita tersebut benar-benar menarik bagi lelaki sehingga menjadi pusat perhatian lelaki. Makanya segala hal yang menjadikan wanita menjadi pusat perhatian dilarang dalam syariat. Makanya syariat melarang wanita keluar memakai jilbab yang ada pondok ontanya. Kenapa? Kalau dia memakai jilbab yang ada nampak di atasnya, dia akan berjalan berlenggak-lenggok dan akan menjadi perhatian para lelaki. Kenapa wanita dilarang memakai baju jilbab yang berwarna-warni terlalu banyak sehingga menarik perhatian? Ya, karena ini tadi menarik perhatian para lelaki. Wanita memakai jilbab bukan untuk menjadi pusat perhatian lelaki, tapi agar terhalang dari pandangan mata yang tidak baik, agar auratnya tertutup, bukan menjadi pusat perhatian. Oleh karenanya kalau jilbab ternyata menjadikan seorang wanita justru menjadi pusat perhatian, maka itu jilbab yang salah fungsi. Apalagi jilbab yang akhirnya menjadikan wanita semakin cantik, semakin indah, maka ini juga salah fungsi ya. Dan di antaranya seorang wanita dilarang keluar memakai minyak wangi yang akhirnya tercium oleh para lelaki dan akhirnya menimbulkan syahwat para lelaki. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian keluar dari rumahnya melewati suatu kaum agar dicium aroma parfum tersebut oleh kaum lelaki tersebut, maka ini adalah wanita pezina. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini ancaman yang sangat berat. Wanita memakai parfum kemudian dia keluar agar para lelaki mencium aromanya, maka ini wanita pezina. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengantarkan hal ini mengantarkan timbulnya perzinahan. Hal ini akan mengantarkan para lelaki tergolak bergejolak syahwatnya. Paling tidak para lelaki tersebut akan terjerumus dalam zina mata. Dan memang tidak diragukan bahwasanya parfum itu ya bisa menimbulkan syahwat. Makanya dalam haji dan umrah tatkala seorang sedang ihram tidak boleh pakai parfum. Ya, dilarang ar-rafas itu adalah jima, dilarang, dan seluruh mukaddimah yang mengantarkan kepada jima dilarang tatkala seorang sedang ihram. Di antaranya tidak boleh pakai parfum karena parfum itu bisa membuat syahwat bergejolak. Nah, wanita dilarang untuk menggunakan parfum tatkala keluar dari rumahnya, terlebih lagi melewati para lelaki. Apalagi kalau kita lagi di lift, tahu ada perempuan masuk ternyata parfumnya ya benar-benar wangi ya. Ini benar-benar menggoda seorang lelaki ya. Maka hal ini dilarang. Bahkan seorang wanita yang pergi ke masjid juga dilarang untuk pakai parfum. Kalau ke masjid saja dilarang pakai parfum, bisa melewati lelaki, dicium oleh lelaki. Ya, apalagi dicium oleh imamnya bisa tergoda ya. Apalagi kalau pergi ke pasar, ke mall yang merupakan pusat kumpulnya para laki di sana, yang terkadang laki-laki tersebut ya buruk ya atau jahat dan yang lainnya ya. Sana ada serigala para laki, ada buaya lelaki dan ada yang lainnya. Jadi intinya di sini menjelaskan wanita tidak boleh menggunakan parfum tatkala keluar rumah. Namun apakah larangan tersebut secara mutlak? Jawabannya, kondisi pertama wanita memakai minyak wangi dalam rumah. Tentunya ini sepakat tidak ada masalah. Apalagi wanita memakai minyak wangi untuk suaminya. Ini sangat dianjurkan. Wanita diharapkan bisa menjadikan suaminya menundukkan pandangan, hanya cukup dengan dirinya. Wanita diharapkan agar suaminya bisa menyalurkan syahwatnya, bisa menggerakkan syahwat sang suami. Maka dianjurkan wanita berhias. Di antaranya wanita memakai minyak wangi di depan suaminya, tidak jadi masalah. Bahkan mandi minyak wangi pun tidak apa-apa. Jangan minum minyak wangi, tapi mandi boleh ya. Kemudian dia bertemu dengan suaminya dengan begitu harumnya, maka ini sangat dianjurkan. Jadi wanita kalau pakai minyak wangi dalam rumah sepakat tidak jadi masalah. Kemudian kondisi kedua, wanita memakai minyak wangi, tetapi minyak wangi tersebut tatkala sekarang kondisi kedua dia keluar rumah. Kalau dalam rumah enggak ada masalah. Dalam rumah tidak ada masalah. Bagaimana kalau dia keluar rumah? Keluar rumah ya. Kemudian dia pakai minyak wangi. Saya lupa ya, saya ingatkan. Meskipun wanita dalam rumah pakai minyak wangi tidak masalah, tapi untuk suaminya. Adapun kalau ternyata ada tamu dalam rumah,
kemudian lelaki asing, ya, maka tidak boleh dia pakai minyak wangi yang tercium oleh tamu lelaki asing tersebut yang bukan mahramnya. Tapi kalau seandainya minyak wangi tersebut hanya tercium oleh suaminya atau tercium oleh kerabatnya, mahram-mahramnya, adik kakaknya, enggak ada masalah. Tapi kalau ipar enggak boleh, karena ipar bukan mahramnya. Demikian juga kalau tamu, teman suaminya datang, kemudian mungkin dia melayani, menyediakan makanan atau minuman, maka dia tidak boleh pakai minyak wangi, dilarang, hukumnya haram. Dikatakan oleh Nabi tadi, wanita itu wanita berzina. Bagaimana kalau dia keluar rumah? Kalau dia keluar rumah, jika ternyata dia memakai minyak wangi, yang ternyata minyak wangi tersebut sangat ringan baunya, tidak sampai keluar dari tubuhnya, hanya sekedar menghilangkan bau keringat seperti memakai deodoran misalnya, atau bedak yang tipis dalam tubuhnya, maka ini tidak mengapa, ini tidak terlarang. Ini yang saya khawatir disalahpahami oleh sebagian ibu-ibu, menyangka kalau keluar rumah tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali. Akhirnya setelah dia pergi pengajian, mungkin ruangannya pengap, tertutup, keringatan, akhirnya menimbulkan bau keringat. Nah, sebagian orang tidak kuat dengan bau keringat tersebut, sebagian orang menikmati bau keringat tersebut. Tetapi maksud saya, tidak mengapa wanita memakai minyak wangi yang ringan sekedar untuk menghilangkan bau keringat atau bedak yang tipis, tidak jadi masalah. Sehingga tatkala dia melewati jalan ada lelakinya, tidak mengapa karena bau tersebut tidak sampai kepada lelaki. Jadi perhatikan hadis yang kita bicarakan. Ayyuma imra'atin ista'tarat, ya, thumma kharajat famarrat biqaumin yajidu min harihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar dari rumahnya agar wanginya tercium oleh lelaki, maka dia wanita berzina. Mafhum dari hadis ini, mafhum mukhalafah. Kebalikan dari hadis ini, berarti kalau wanita tersebut memakai minyak wangi tidak tercium oleh para lelaki, maka tidak mengapa. Paham? Dia pakai minyak wangi tidak tercium oleh para lelaki, maka tidak mengapa. Terutama minyak wangi yang ringan, yang sekedar untuk bau tubuh. Tapi kalau sampai keluar, ini tidak boleh, karena hukumnya haram. Ya. Saya hajian kemarin, saya boleh bayangkan bagaimana minyak wangi zaman dahulu. Kalau minyak wangi sekarang banyak yang palsu atau campurnya terlalu banyak. Saya rasa minyak wangi zaman dahulu semuanya asli mungkin. Jadi baunya memang sangat apa? Sangat tajam. Saya kemarin hajian, saya lewat bersama jemaah haji, tahu-tahu ada seorang anak pemuda laki-laki lewat. Dia lewat, kita semua kaget, kita mungkin ada berlima atau berenam. Aromanya sangat wangi, luar biasa. Kemudian dia jalan, orang ini laki ini penjaga pintu Masjid Haram di Mekah. Dia berjalan kira-kira 15 meter dari kita, wanginya masih nempel di hidung. Kita heran, kok masih bau sampai sekarang? Dia sampai jalan sudah 15 meter. Saya bilang itu mungkin minyak wangi tempel di hidung kita, meskipun dia sudah jauh masih apa? Karena nggak mungkin 15 meter masih apa? Kecium. Jadi luar biasa, ini minyak wangi sangat luar biasa. Dan sebagian orang Arab, mereka yang penggemar minyak wangi. Sampai minyak wangi yang mahal-mahal, ya. Kalau beli gaharu 1 kilo sampai 10.000 real, ya. Mereka beli 40 juta, ada yang 15.000 real. Mereka beli. Kalau kita ngapain buang-buang duit, ya. Tapi mereka memang hobi minyak wangi. Saya bayangkan ini mungkin minyak wangi zaman dahulu seperti ini. Baunya sangat aromanya sangat luar biasa. Saat ini dipakai oleh wanita berjalan, maka akan tercium oleh banyak orang. Itu menimbulkan syahwat, menimbulkan perhatian. Mereka semua akan tengok kepada wanita tersebut, padahal wanita tidak boleh menjadi pusat perhatian, dinikmati oleh banyak mata yang memandangnya. Nah, dari sini kita pahami kalau ternyata minyak wangi tersebut ternyata tidak sampai keluar baunya, ya, maka tidak mengapa dipakai oleh ibu-ibu meskipun mereka keluar rumah, tapi harus sangat tipis, jangan sampai kecium. Kalau sudah kecium maka ini terlarang, hukumnya haram. Tapi ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, seorang wanita keluar rumah, jadi pakai minyak wangi yang wajar dan keluar baunya. Apakah boleh? Boleh dalam kondisi kalau dia keluar dari rumah, kemudian naik mobil ditemani oleh suaminya atau anaknya, dan dia tidak turun dari rumahnya, tidak turun dari mobilnya kecuali langsung ke tempat tujuan. Di mana tempat tujuan tersebut misalnya hanyalah kumpulan para ibu-ibu, nggak ada masalah. Karena wanita pakai parfum di antara ibu-ibu tidak jadi masalah. Contoh, ada walimah ibu-ibu, ada acara pengajian ibu-ibu, tapi dia diantar oleh suaminya dan tidak turun melewati para lelaki, langsung masuk pintu tempat para wanita. Maka ini meskipun pakai parfum tidak masalah, karena larangan dalam hadis agar tercium oleh para lelaki tidak ada. Paham?
Demikian juga seorang wanita, misalnya dia pakai parfum, kemudian disetir oleh suaminya, kemudian dia menuju ke rumah kerabatnya, langsung ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya, ketemu dengan orang tuanya, silaturahmi, semua lelaki di situ adalah mahramnya, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena larangan tersebut hilang. Paham? Dari sini kita tahu bahwasanya hukum wanita memakai parfum kalau keluar rumah namun tidak tercium oleh para lelaki maka tidak mengapa, atau parfumnya ringan kemudian dipakai tidak jadi masalah. Maka saya ingatkan kepada para akhwat, para ummahat untuk tetap menjaga kesegaran tubuh, ya, kemudian tidak mengapa pakai deodoran, terutama ketika bertemu dengan ibu-ibu yang lain, karena dikhawatirkan sebagian mereka terganggu dengan bau yang tidak enak tersebut, hanya sedikit yang menikmati.